Selamat siang, perkenalkan saya Deviana Gunawan selaku anggota kelompok 3 tugas hygiene dan sanitasi yang beranggotakan Citra S. Widyasari, Dahril Fahri Angdika, Deviana Gunawan, kemudian Dimas Wahyu Priambodo, dan yang terakhir ada Esra Natalio Hartono. Kelompok kami mengangkat tema jajanan tradisional kue putu ayu. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kelompok kami telah menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ngasifuddin selaku dosen mata kuliah Hygiene dan Sanitasi. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa kita simak bersama-sama pada slide berikutnya yang akan dijelaskan secara langsung oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, saya Dimas Wahyu Priambodo, saya dari D3 Perhotelan. Saya mempresentasikan hasil kerja di kelompok saya yaitu tentang jajanan tradisional kue putu ayu. Identitas target pembeli. Identitas target pembeli suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target pasarnya itu rentan umur, sifat, karakter, dan yang lainnya. Identitas target pembeli yaitu target lokasi terdapat di banyak pasar tradisional seperti biasanya. Target demografi yaitu wanita berumur dari 15 hingga 50 tahun. Karakter psikologi terbiasa membeli produk dengan harga yang terjangkau. Proses pembuatan untuk kue putu yaitu dari bahan-bahannya terdapat gula, telur, tepung beras, tepung terigu, daun suji, daun pandan, santan, garam, kelapa. Telur dan gula dikocok, tepung beras dan tepung terigu diayak, daun suji dan pandan direbus dan diambil sarinya. Santan, garam, dan kelapa diparut dan diberi garam. Setelah itu dicampur aduk semuanya, dituangkan, diletakkan dalam cetakan, kukus selama 15 menit, dinginkan, kemas dalam mika dan dapat didistribusikan. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku, yaitu dari bahan-bahannya itu ada telur ayam, santan segar, kelapa parut, daun suji, daun pandan, tepung, gula, garam, dan lain-lain. Banyak jenis-jenis dari bahannya, bahaya, penyebab, sumber dari justifikasi bahaya, tindakan pengendalian pencegahan, peluang, keparahan, signifikansi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Esra Natalio Hartono akan melanjutkan pembahasan tentang identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Nah, di tabel berikut dijelaskan bahwa ada tahap, bahaya, jenis bahan, penyebab, habis itu tindakan pengendalian, peluang, keparahan, dan signifikan. Untuk yang pertama itu ada pencampuran pengadukan, yang bahayanya M berarti dia mikrobiologis, dan untuk F berarti dia fisik. Nah, untuk peluang di sana ada L yang berarti low dan M yang berarti medium, dan TS yang berarti tidak signifikan. Selanjutnya ada penentuan titik kendali krisis. Ada 5 titik kendali krisis yang terhadap pada tahapan pembuatan kue putu ayu. Yang pertama pencampuran, penuangan ke dalam cetakan, pengukusan, pendinginan, dan pembungkusan. Bahaya yang terdapat tahap pengukusan adalah bahan kimia yang berupa plastik. Nah, di sana semisal plastiknya tidak food grade,
dia dalam suhu tertentu akan meleleh dan bisa menyatu dengan makanan tersebut. Untuk tahap yang selanjutnya ada pencampuran. Nah, di sana ada bahaya yang bisa ikut tercampur, misalnya ada mikrobiologi yang berupa bakteri atau jamur. Untuk memastikannya, kita bisa melakukannya dengan peningkatan suhu saat pengukusan dan selalu memantau bakteriologis pada air. Pada tahap memarut, terdapat potensi bahan kimia pada parutan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikannya adalah alat yang digunakan bersih. Penentuan batas kritis. Batas kritis pada jajanan kue putu ayu hanya bisa disimpan 2-3 hari di suhu ruangan, dan di suhu chiller atau kulkas dia bisa bertahan 6-7 hari. Kesimpulan dan saran, putu ayu diklaim merupakan kue asli Indonesia di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Bahan dari kue putu ayu pun mudah dicari sehingga dapat diproses di rumah. Kebersihan merupakan faktor penting dalam pembuatan suatu produk, sekalipun pembuatan produk tersebut tidak dilihat langsung oleh konsumen. Produsen juga harus menjaga kebersihan tempat produksi, baik itu rumahan atau yang sudah diproduksi dalam skala besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.